itu yang lagi tren juga untuk saat ini, kayak kue cake, tapi isinya mousse, tapi berbentuk perut. Tadi kan dengar kabar bahwa di Dubai banyak kompetisi. Nah, kita mau tanya nih, chefnya pernah ikut kompetisi nggak? Ayo, kita balik lagi. Oke, chef. Tadi kan katanya banyak kompetisi ya di Dubai ya. Pernah ikut kompetisi nggak? Saya pernah ikut dari pertama kali ikut kompetisi, yaitu ada di Dubai itu ada namanya Salon Culinary ya, di Dubai. Jadi itu kayak kita ikut pertandingan kayak membuat itu nanti ada pilihan mau kayak plated dessert atau coklat sopis atau apa namanya whole cake, macam-macam lah gitu ya. Jadi kalau untuk ikut kompetisi di Salon Culinary itu ya kita harus pilih salah satu. Kita bisa ikut semua kalau kita mampu. Gitu. Ya, persaingannya sangat ketat ya. Jadi dari berbagai pastry chef dari berbagai negara, maksudnya berbagai negara itu dia ada yang dari macam-macam lah. Di Dubai ini kan bukan berbagai macam orang ya, berbagai macam negara ya. Ya, jadi kita tetap di Dubai, tapi mereka orang-orangnya dari berbagai negara. Gitu. Nah, jadi saya ikut kompetisi ya namanya juga awal-awal dulu ya. Ya terus terangnya nggak menang gitu. Jadi belum, namanya juga pemula gitu ya. Nah, selain dari Salon Culinary itu, saya juga pernah ikut kayak Nestle book competition kayak gitu. Jadi apa tuh, chef? Itu Nestle itu jadi hasil karya kita dibuat dalam satu buku under Nestle kayak gitu. Ya, jadi alhamdulillah hasil karya saya itu ada di situ. Itu tahun waktu saya di Burj Al Arab ya, tahun berapa tahun yang lalu ya, udah lama ya. Itu ikut Nestle competition gitu. Nah, habis itu selain dari produk competition, di sini itu ada kayak chef competition kayak ProChefs Middle East competition kayak gitu-gitu. Ada juga, terus ada juga kayak dari majalah-majalah kayak apa sih namanya Middle East chef competition kayak gitu-gitu juga. Ya kayak gitulah gitu, banyak lah dari majalah, dari hotelier, kayak gitu-gitu ya, dari itu. Nah, saya pernah ikut juga Chefs Middle East competition gitu ya, tapi ya namanya kita mencoba ya gitu ya. Ya tapi ya namanya mencoba, kita nggak very kompetitif gitu, jadi saingannya banyak. Jadi ya nggak menang gitu ya, namanya ya untuk partisipasi ya kenapa enggak gitu. Betul. Ya cari pengalaman ya, chef ya. Benar. Mental juga kadang-kadang. Benar ya. Nah, di tahun 2019 tahun kemarin saya ikut ProChefs Middle East competition, itu saya dapat top 5 ya. Wih. Pantesan saya lihat itu ada top ProChef awarded. Iya. Jadi saya dapat top 5, jadi 5 besar, tapi ya tahun kemarin itu juga saya nggak menang. Jadi saya punya keinginan kuat dan tahun ini saya ikut lagi. Jadi ini nanti untuk mendapatkan top 5 itu nanti di bulan Agustus kalau nggak salah nanti. Jadi ini by voting, itu sebetulnya ini by voting. Nah. Selain itu, selain dari ProChefs Middle East yang sekarang ini, ProChefs Middle East competition, selain itu kita di Kempinski Hotel sendiri itu ada pastry chef dessert competition gitu loh. Dari perusahaan sendiri juga ada ya? Ada. Jadi dessert of the year dari Kempinski Hotel. Jadi semua pastry chef yang ada di seluruh dunia under Kempinski itu bertanding membuat dessert competition. Nah, jadi di tahun 2017 itu saya dapat masuk 5 besar juga. Wih, hebat.
Tapi ya kayak gitu ya, namanya pertandingan ya. Nah, ada yang kalah, ada yang menang. Saya juga, saya alhamdulillah dapat 5 besar, tapi karya saya dipajang kayak gitu. Iya, ya suatu kebanggaan aja ya, Chef ya. Benar, biarpun nggak menang, tapi kan kita bangga gitu loh. Oh iya, saya bisa dari 5 besar, dari semua pastry chef gitu loh, disuruh Kempinski ya, di seluruh dunia. Iya, kadang-kadang kan gini, Chef, ada orang ikut kompetisi itu buat prestisnya dia kan ya, gitu. Benar. Ada juga yang kalau misalnya baru awal-awal juga kan, dia mencoba gitu. Oke, klasifikasinya harus seperti apa, karena kan dia harus belajar kan, gitu. Ini kan penilaiannya, penjuriannya apa segala macam. Ada juga yang ikut kompetisi itu cuma buat yang penting gue dapat sertifikat, mau menang mau kalah, gitu. Nanti di CV masuk paling harusnya jangan begitu. Iya, jangan begitu juga harusnya. Ya kita harus punya yang seperti saya bilang itu tekad dan keinginan untuk menang dan bertanding gitu. Kalah dan menang itu kan memang ada, memang apa namanya begitu ya. Maksudnya kita harus terima gitu. Betul. Bagus ya. Apa tipsnya gitu. Pokoknya kalau memang mau ikut kompetisi, fokus di situ. Gitu. Benar. Targetnya seperti apa? Masalah nanti menang atau kalah itu ada X factor yang di belakang ya, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi paling nggak kita sudah menunjukkan bahwa kita kompeten di situ. Kompeten dan berpartisipasi dan optimis untuk menang gitu aja, biarpun itu nggak menang. Nih, Chef, mau tanya Chef. Nih sekarang kita ngomong mengenai pastry ya. Tren pastry sekarang itu seperti apa sih, Chef? Sebelum pandemi ini ada? Oke, tren pastry untuk saat ini ya, biarpun itu sebelum pandemik dan biarpun sampai sekarang, itu trennya itu nggak akan pernah berubah. Kenapa? Karena tren yang untuk saat ini sebetulnya itu bahannya itu tetap sama, tapi itu cuma dimodifikasi aja gitu loh. Jadi tren, let's say sebagai contohnya kita bisa lihat kayak modern glaze umpamanya. Seperti yang kue yang kayak kaca-kaca itu atasnya ya, Chef? Iya, mirror glaze gitu. Mirror glaze. Itu namanya mirror glaze dan kita bisa sebut sebagai modern glaze. Jadi kita bisa modifikasiin dengan berbagai warna. Ya, tapi kita mesti harus glaze itu ya memang harus harus shiny ya, harus kayak kaca, kayak mirror gitu, kita bisa bergambar dan berfoto, maksudnya kita bisa lihat wajah kita, bisa lihat wajah, betul. Dari cara membuat dari glaze itu pun kalau bisa itu jangan ada bubble gitu loh. Jadi harus benar-benar smooth, benar-benar clear ya. Clear gitu dan shiny itu. Itu salah satunya pastry trend sekarang ini. Dan ada lagi seperti kayak kalau tahu kayak croissant itu dimodifikasi dengan berbagai warna. Jadi adonannya itu bukan satu aja. Jadi bisa warna. Kalau umpamanya Masnya bisa lihat kan ada di berbagai macam Instagram itu kan kayak ada yang pakai beetroot, ada yang pakai spinach, ada yang pakai itu. Iya benar, itu pakai natural dari vegetable kayak gitu. Bukan food color ya? Bukan. Pakai essence dengan natural color, ya gitu. Nah, selain itu yang lagi tren juga untuk saat ini kayak kue cake tapi isinya mousse, tapi berbentuk fruit. Oh iya, berbentuk fruit ya, berbentuk buah-buahan ya. Buah-buahan itu kayak bisa pear, bisa apel. Saya lihat itu di Instagram tuh. Saya pikir orange gitu, nggak taunya pas dibelah isinya rainbow cake. Wow, iya benar. Di dalamnya itu mousse. Jadi mousse-nya itu let's say kayak orange ya, yang seperti yang Mas bilang tadi itu kita bikin orange. Dalamnya itu mousse orange mousse. Jadi di dalamnya juga kita kasih kompot gitu loh. Jadi orange kompot. Iya. Nanti kita bisa itu. Jadi tetap ya gitu ya. Rasanya tetap orange juga gitu ya. Tetap orange ya, bukan hanya bentuk dari fruitnya itu, tapi isinya juga harus fruity sesuai dengan apa yang kita buat. Orange, pear, strawberry atau apa. Nah, finishingnya nanti kita bisa spray
dengan coklat spray atau dengan glaze yang tadi juga. Dengan glaze yang itu, ya itulah dimodifikasiin aja. Jadi bentar Chef. Jadi di pastry ini main airbrush juga Chef ya? Mau di spray apa? Coklat gun, spray gun, itu banyak. Seperti yang saya bilang di pastry itu udah kayak laboratori gitu loh. Iya. Laboratorium. Dan semua mencakup yang seperti yang saya bilang itu bukan hanya untuk buat kue, tapi kita artistik juga, namanya kreativitas buat semprot-semprot, buat segala macam, menyemprot, buat segala macam, itu banyak banget. Berarti di pastry ada kompresor ya, Chef? Kompresor ada. Saya pikir cuma di tukang bengkel itu aja tambal ban. Ya kita butuh banget itu. Namanya? Buat spray, glaze ya? Iya. Ya, untuk tren selanjutnya existing aja ya, seperti kayak makaron itu masih tetap. Makaron, udah gitu kayak eclair, udah gitu kayak cupcake itu masih existing, itu pun lagi tren tapi masih existing. Dan itu masih tren dengan dimodifikasi aja, berarti gitu. Pengembangan aja ya, Chef ya? Pengembangan aja. Ya. Seperti yang saya bilang itu pastry itu bahannya itu sama, tetap itu aja tapi modifikasi untuk membuat tren untuk yang berikutnya itu apa sih di tahun 2021 itu tren yang mau dibikin itu apa gitu. Jadi kita harus modifikasi yang ada gitu. Oke. Chef, ini saya udah lama nih di luar negeri ya. Gitu. Saya pengen tahu Chef mengenai kue-kue Indonesia, kue-kue tradisional. Nah, ini seperti apa Chef sekarang gitu? Apakah menurut Chef sendiri ini harus dikembangkan atau seperti apa? Kalau boleh tahu pendapat dari Chef. Iya, benar sekali. Kenapa enggak? Kue-kue tradisional kita, biarpun kita sekarang di luar negeri itu memang harus dikembangkan. Contohnya ya, saya kasih tahu waktu saya ikut Kempinski Dessert of the Year. Jadi produk yang saya tampilkan untuk ikut kompetisi dari seluruh pastry chef di Kempinski ini ya, itu saya bikin lapis legit. Lapis legit? Iya, lapis legit. Itu yang seperti saya bilang itu nantinya lapis legit ini saya modifikasi, tapi tetap lapis legit gitu loh. Tapi dan namanya pun saya ganti jadi Baumkuchen namanya. Jadi itu kayak Jerman, ya itu kan similar banget kan lapis legit sama Baumkuchen ini sama gitu. Tetap saya bikin lapis legit tapi saya modifikasi lagi dan saya rubah namanya. Nah jadi saya ikut kompetisi itu membawa tradisional dessert kita, Indonesian dessert, tapi dimodifikasi gitu. Kenapa enggak kita mempromosikan juga gitu loh. Itu namanya. Dan menggunakan dengan bahan-bahan dan juga tradisional dari Indonesia gitu loh. Bisa aja kita kayak bikin kayak dadar gulung, tetap dadar gulung kita modifikasiin lagi gitu. Kita bisa bikin lapis Surabaya juga umpamanya kue-kue tradisional kayak gitu. Kita bisa tampilkan dalam berbagai acara di sini juga gitu. Seperti kayak di sini di tempat saya kerja sekarang ini, kita kan ada Asian Dessert, Asian Night ya, Asian Night buffet gitu di restorannya. Jadi kalau Asian Dessert ya otomatis ya kue-kue Asia yang dari Indonesia yang saya harus tampilkan. Gitu. Nah, Chef, harapan Chef sendiri nih untuk kue-kue atau dessert dari Indonesia sendiri, kue-kue tradisional gitu ya. Karena kan gini, banyak yang saya tahu orang-orang tua dulu yang bikin, ini kan sudah harus regenerasi nih, gitu. Nah, anak muda sekarang nih kayaknya kurang gitu sama yang namanya pastry gitu, terutama makanan tradisional karena mereka taunya French pastries atau ya Western pastries gitu. Nah, harapan Chef buat tradisional makanan tradisional atau kue-kue tradisional itu seperti apa, Chef? Ya, yang seperti saya bilang itu ya kita harus mengembangkan dengan hasil
apa namanya tradisional ya, kue-kue tradisional itu juga memang harus dikembangkan gitu. Kalau menurut saya ya, biarpun kita kayak di Indonesia kayak jajanan pasar, kue-kue tradisional itu nggak akan pernah ada matinya juga. Maksudnya orang tetap kepingin dan menyukai jajanan pasar gitu, masih menyukai tradisional dan akan membelinya dan akan membuatnya gitu loh. Rindu dan kepingin juga, biarpun kita melanglang buana di mana, ya paling tidak kita kalau memang bisa bikin, kita bisa bikin di rumah, dan kita juga bisa promosikan ke teman-teman, dan mereka pun akan surprise banget gitu loh. Yang mereka yang tadinya nggak apa namanya, yang nggak udah lama nggak makan gitu ya, jadi bisa makan gitu. Ya jadi harapan saya ya, kue-kue tradisional jajanan pasar ini yang memang harus tetap dilestarikan dan tetap harus diproduce gitu ya, dan harus dikembangkan gitu. Itu yang Mas bilang tadi kan, orang pastry apa namanya, anak-anak muda sekarang lebih condongnya ke modern pastry, western pastry, French pastry gitu. Dan kita gimana ya, harus dengan yang seperti yang saya bilang itu, yang pastry chef yang generation itu, kita harus bisa membimbing mereka dan mentraining mereka, dan juga ngasih tahu mereka itu jangan jangan ditinggalkan gitu loh, harus tetap dilestarikan gitu loh. Betul. Kayak gitu, seperti saya juga di sini kan punya anak buah gitu ya, orang-orang Indonesia gitu ya, yang di pastry gitu. Dan saya juga selalu harus mengingatkan mereka, kalau bisa ya kue-kue kita itu harus dikembangkan, dilestarikan gitu. Maksudnya kalian kita promosi juga ya, Chef ya? Benar. Nah, jadi mereka pun sebagai yang generation yang pastry chef, dan mereka harus tetap tahu gitu. Kan ada juga ya pastry chef itu, tapi bikin kue Indonesia itu nggak bisa gitu loh. Ya, nah, jadi itu dia fenomenanya, Chef. Benar. Ya untungnya alhamdulillah ya, istri saya juga gemar ya, suka bikin kue-kue gitu. Jadi saya juga sebetulnya sering belajar juga dari dia gitu. Oh, istri suka bikin kue juga, Chef? Iya, paling tidak kan buat kita aja gitu, kalau sore-sore minum teh ada kue-kue kayak gitu yang sederhana-sederhana gitu ya, yang bisa dibuat gitu. Tapi dia juga memang pintar, kayak bikin lapis legit juga bisa, lapis Surabaya itu cucur segala macam. Iya. Sahabat dapur, kata Chef Maratua bilang, kalau mau jadi pastry chef jangan lupa kue-kue tradisional kita dipelajari dulu gitu, baru kita mengembangkan ke pastry yang lain. Jangan sampai nanti di Indonesia kalau mau cucur harus impor. Gitu. Karena kita harus juga bisa menempatkan diri kita terhadap barang-barang tradisional juga. Karena itu juga bisa dipakai buat promo di luar negeri. Ketika kerja di luar, kita bisa mempromosikan makanan Indonesia. Jangan kalah dengan makanan lain. Oke, kita lanjut dengan Chef Maratua. Oke, Chef. Kayaknya ngobrol kita udah panjang banget ngalor ngidul nih, Chef. Nah, sebelum ini saya mau minta tips aja buat teman-teman atau adik-adik kita yang baru mau jadi chef gitu, nanti buat memilih jurusan dan sebagainya. Saya minta tipsnya aja, Chef, buat adik-adik kita. Ya, yang apa namanya, adik-adik yang baru ya, yang baru lulus itu, untuk saat ini kalau memang kalian punya bakat dan keinginan untuk apa namanya, kerja nantinya dan atau buka usaha di bidang pastry dan bakery, dan ini suatu apa namanya, keuntungan banget ya kalau kita punya skill tentang pastry dan bakery. Karena kenapa? Karena ini sangat berguna sekali gitu. Ya, kalau kalian memang udah umpamanya lulus SMA dan kalau bisa melanjutkan ke bagian kayak tata boga atau sekolah apa namanya, perhotelan, ambil bidang memasak atau pastry dan bakery, itu bagus banget gitu untuk masa depannya gitu loh. Nah, dengan tapi dengan satu syarat yang saya bilang, itu harus ada keinginan yang kuat ya.
Bukan hanya kita ngambil jurusan itu, nanti setelah umpamanya kuda terjun ternyata bertolak belakang, itu akan salah besar gitu. Nah, jadi ya kita harus ada punya tekad yang kuat, keinginan yang kuat, itu aja gitu loh, dan bekerja keras untuk itu, dan optimis aja kita akan berhasil di suatu saat nantinya. Oke, berarti intinya adalah tekad yang kuat, semangat yang kuat, optimis. Benar. Bahwa kita optimis bisa melakukan ini semua dan bisa jadi sukses ya dengan apa yang kita punya. Gitu. Karena apa yang saya dapatkan sekarang itu memang dari bawah ya, dari awal itu ya dengan tekad yang kuat dan optimis, dan jadi saya bisa sebagai sukses sekarang, bisa dibilang sukses jadi eksekutif pastry chef di luar negeri, terutama di Dubai gitu loh. Dengan persaingan ketat dari chef-chef yang lain dari berbagai negara yang tinggal. Oh, keren chef. Jadi dengan kita udah punya sahabat dapur, kita udah punya contoh nih dengan tekad yang kuat ya, dengan optimisme yang tinggi, Chef Maratua ini bisa jadi pastry chef di Dubai ya, dengan saingan orang dari negara-negara lain. Gitu. Oke, Chef, terima kasih banyak obrolannya mengenai pastry ini. Terima kasih banyak waktunya juga ya. Mudah-mudahan suatu waktu kita bisa ketemu mungkin di Indonesia, kita bisa ngobrol sama kopi, kita bahas lagi lebih detail mengenai pastry-nya. Gitu. Atau mungkin suatu saat kalau saya ke Dubai, ya kita ngobrol-ngobrol di Dubai. Kita ngobrol lebih dalam. Kita ngobrol lebih dalam lagi mengenai pastry. Gitu. Kalau ada perlu dokumentasi tentang foto-foto ya bisa dilihat di di Instagram saya ataupun di Facebook seperti yang untuk mensupport channel. Iya, sahabat dapur jangan lupa di-follow gitu. Terima kasih banyak Chef atas waktunya. Terima kasih obrolannya. Salam buat keluarga semua di sana. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Cepat beraktivitas, jadi cepat pulih lah semuanya. Amin. Terima kasih banyak, Chef. Sahabat dapur, itu dia obrolan kita dengan Chef Maratua mengenai pastry. Jadi tips dari beliau adalah dengan semangat, optimisme, ya, dan fokus dengan apa yang kita kerjakan. Jangan lupa subscribe Chef Official, follow Instagramnya. Dan masih banyak pembahasan-pembahasan lain yang akan tampil berikutnya. Terima kasih sahabat dapur, sampai ketemu lagi. Bye.